Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Untuk yang baru gabung juga, hai. Selamat datang di media pembelajaran saya, Ilmu Kesehatan Masyarakat untuk Asisten Keperawatan. Nah, di tema kita hari ini, kita akan bahas mengenai metode pendidikan kesehatan. Dalam kegiatan penyuluhan maupun pendidikan kesehatan, tentunya kita berharap akan terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih positif. Nggak cuma perilaku, tapi juga sikap, kemudian pengetahuan mereka, dan tindakan mereka juga arahnya lebih baik. Mereka akan menuruti saran yang kita berikan saat kita memberikan informasi kesehatan. Supaya penyuluhan maupun pendidikan kesehatan yang kita berikan itu berjalan dengan lancar, target kita itu paham dengan apa yang kita sampaikan dan mereka mengikuti apa yang kita sarankan, kita harus tahu, kita harus cermat dalam memilih metode untuk menyampaikan informasi tersebut. Karena metode dan teknik penyuluhan itu sangat menentukan nih keberhasilan penyuluhan maupun pendidikan kesehatan yang kita lakukan. Untuk memilih metode apa yang akan kita gunakan, terlebih dahulu kita harus perhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah sasaran. Nah, sasaran ini sangat penting ya. Ketika kita mau penyuluhan, kita tuh harus tahu dulu nih siapa yang akan jadi audiens kita. Apakah audiens kita itu usianya remaja, anak-anak sekolah, atau masih anak-anak yang usianya dini. Kemudian apakah usianya sudah dewasa ya, dalam artian penyampaiannya mengenai masalah kehamilan misalkan, atau yang bapak-bapak masalah kesehatan kerja misalkan, seperti itu. Nah, ini semua sasarannya harus jelas. Kemudian di sasaran itu juga ada beberapa bagian ya. Pertama itu individu, yang kedua adalah kelompok, dan yang terakhir adalah massa. Setelah pertama tadi menentukan sasaran dari penyuluhan kita, selanjutnya yang kedua, kita harus tahu cara penyampaian apa yang akan kita lakukan. Apakah secara langsung atau secara tidak langsung. Nah, secara langsung itu maksudnya terjadi tatap muka ya, terjadi pertemuan antara kita dengan audiens kita, berdiskusi dan berdialog secara langsung. Kemudian secara tidak langsung itu melalui beberapa media, bisa media elektronik maupun media cetak. Nah, kalau misalkan di pandemi ini kita melakukan webinar, ini masuk kategori langsung atau tidak langsung? Ya, masuk kategori langsung. Karena walaupun kita secara virtual, tapi tetap ada interaksi antara kita dengan audiens kita. Terdapat dua macam metode yang bisa kita gunakan dalam penyampaian informasi. Yang pertama adalah metode didaktik, dan yang kedua adalah metode sokratik. Bedanya apa sih? Bedanya kalau metode didaktik itu kita sebagai penyuluh yang aktif memberikan informasi. Audiens kita itu sifatnya pasif. Di sini cuma terjadi komunikasi yang satu arah, one way. Kita nggak butuh pendapat mereka. Nah, itu termasuk didaktik. Contohnya, cara penyampaiannya secara langsung itu dengan ceramah. Kemudian secara nggak langsung itu bisa melalui poster, leaflet, banner, baliho, dan segala macam. Nah, kalau sokratik itu kita sebagai penyuluh aktif dan juga audiens kita aktif. Di sini adanya umpan balik atau respon dari audiens kita, ada diskusi, ada tanya jawab. Nah, mereka ikut aktif terlibat dalam proses pembelajaran yang kita berikan. Itu adalah metode sokratik. Setelah metode tadi, selanjutnya kita bahas caranya, cara-cara penyampaian informasi yang bisa kita lakukan. Pertama adalah KIE, komunikasi, informasi, edukasi. Nah, biasanya cara ini dilakukan dengan proses konseling ya, orang per orang, antara konselor dengan orang yang ingin berkonsultasi.
Cara kedua adalah dengan ceramah dan tanya jawab. Cara ini merupakan cara yang paling umum dan sering kita jumpai. Contohnya, ketika guru kalian mengajar di kelas, itu adalah salah satu contoh ceramah. Ceramah juga ini bisa two way dan one way. Ketika yang memberikan informasi menuntut kita untuk mencurahkan pendapat, itu adalah ceramah yang arahnya two way atau dua arah. Ada juga bukan informan ya, ada juga orang yang memberikan informasi tapi nggak menuntut kita untuk mengeluarkan pendapat atau bertanya. Nah, itu termasuk ceramah yang one way atau satu arah. Cara yang ketiga yaitu dengan diskusi kelompok. Cara ini hampir mirip dengan ceramah dan tanya jawab, cuma bedanya lingkup sasaran kita itu lebih kecil dibandingkan yang ceramah tadi. Biasanya ini kelompok besar dan kelompok kecil. Kelompok besar itu terdiri dari 10-20 orang, dan kelompok kecil itu terdiri dari 10-15 orang. Kita masuk cara keempat. Cara keempat ini bisa dilakukan dengan curah pendapat. Ya, sama seperti ceramah, cuma curah pendapat ini lebih ke arah sharing, berbagi, bertukar pikiran, bertukar pendapat sesama audiens maupun kita sebagai pemberi informasinya. Oke, lanjut ke cara yang kelima, yaitu seminar. Nah, berbeda dengan diskusi tadi. Kalau diskusi kan hanya kelompok-kelompok tertentu, misalkan kelompok tani, kelompok PKK, kelompok dasawisma. Nah, kalau untuk seminar ini sasarannya juga berbeda, karena sasaran yang dituju adalah orang-orang yang pendidikannya tinggi. Karena dalam proses ceramah itu kan penyampaian informasi dari narasumber yang memang ahli dan juga kompeten di bidangnya. Jadi untuk seminar ini lingkup dan kalangannya juga tertentu. Selanjutnya yaitu dengan simulasi demonstrasi. Biasanya untuk cara ini kita sebagai pemberi informasi itu langsung melakukan demonstrasi terhadap apa yang akan kita sampaikan. Misal kita akan menyampaikan informasi tentang penanganan pada korban kecelakaan. Nah, di sini dalam artiannya adalah patah tulang. Kita langsung memberikan contohnya, prakteknya, demonstrasinya kepada audiens kita. Kemudian nanti kita suruh mereka untuk melakukan apa yang kita lakukan tadi. Namanya simulasi demonstrasi. Cara yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah bermain peran atau role play. Nah, di cara ini kita sebagai pemberi informasi itu menyuruh audiens kita untuk memainkan suatu peran yang berkaitan dengan tema atau topik yang akan kita sampaikan. Misalkan temanya adalah pendidikan seks pada anak usia dini. Nah, di sini nanti kita menyuruh audiens kita, ada yang menjadi bapaknya, ada yang jadi ibunya, ada yang jadi anaknya, kemudian ada yang jadi teman-temannya. Nah, di sini nanti kita arahkan sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan, dan peserta kita juga nantinya akan mengimprovisasi ya, mengembangkan peran-peran yang udah kita berikan tadi kepada mereka, seperti itu. Dan di akhir baru nanti kita sampaikan, kita jelaskan, oh bahwa pendidikan seksual itu seperti ini, seperti ini, seperti ini untuk conclusionnya. Oke semuanya, setelah kita paham di awal tadi tentang metode dan juga teknik penyampaian informasi, selanjutnya kita masuk dalam aspek pemilihan metode dan juga teknik informasi yang sesuai dengan tujuan kita melakukan penyuluhan. Nah, tujuan yang pertama itu tentang pengetahuan. Kalau kita mau pengetahuan audiens kita itu baik, kemudian juga meningkat, cara yang bisa kita lakukan adalah dengan ceramah, tanya jawab, kemudian diskusi, dan juga curah pendapat. Kemudian kalau tujuan kita adalah merubah kesadaran masyarakat, misalkan kita mau merubah masyarakat itu untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Nah, cara penyampaian informasi yang bisa kita lakukan adalah dengan simulasi demonstrasi dan juga dengan bermain peran. Untuk yang tujuan terakhir yaitu ketika tujuan kita adalah
ingin meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pengembangan sanitasi, misalkan di rumahnya. Nah, cara yang kita lakukan adalah melalui bermain peran untuk penyampaian informasinya. Seperti itu ya. Aspek pemilihan metode dan teknik penyuluhan selanjutnya berdasarkan kelompok sasaran. Pertama, untuk kelompok individu, kita bisa gunakan cara KIE atau komunikasi informasi edukasi melalui bimbingan konseling maupun in-depth interview. Kedua, yaitu metode pendidikan kelompok, di mana kelompok di sini kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah kelompok besar dan yang kedua adalah kelompok kecil. Kelompok besar adalah kelompok di mana peserta kegiatannya itu lebih dari 15 orang dan kelompok kecil itu peserta kegiatan di bawah 15 orang. Untuk kelompok besar, cara yang bisa kita gunakan dalam penyampaian informasi adalah ceramah, diskusi, dan juga seminar. Sementara untuk kelompok kecil, kita bisa gunakan simulasi demonstrasi dan juga role model. Yang terakhir adalah metode pendidikan massa. Bicara tentang massa, yang terbesit dalam benak dan juga pikiran kita pasti hal-hal yang luas, cakupan yang begitu banyak, lingkup yang begitu besar. Nah, bahkan sasaran kita dalam masa ini bisa jadi seluruh masyarakat Indonesia itu menjadi target dari penyuluhan tersebut. Gimana caranya untuk menyampaikan informasi secara massal ini? Jadi, kita bisa gunakan media film. Nah, kalau kalian tahu film Dua Garis Biru, itu adalah film edukasi ya, yang mengedukasi masyarakat Indonesia mengenai seks bebas. Kalau seks bebas itu nggak diperbolehkan. Kemudian kesehatan reproduksi juga masuk di situ. Kemudian lagi gimana bimbingan terhadap orang tuanya untuk mengatasi masalah-masalah problema anak remaja ya yang masih labil. Kemudian film Mika, film ini ditunjukkan untuk penderita AIDS ya, bahwa masyarakat tuh diedukasi nggak boleh yang namanya untuk mendiskriminasi penderita AIDS. Kemudian cara selanjutnya adalah dengan media cetak. Kita bisa gunakan banner, kemudian baliho yang dipasang di lokasi-lokasi dan titik-titik tertentu yang memang masyarakat menjangkau untuk melihat informasi tersebut. Nah, begitu untuk cara penyampaian informasi melalui massa. Ya, itulah tadi ulasan-ulasan yang bisa saya berikan mengenai metode dan teknik penyuluhan kepada kalian semua. Saya berharap semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat dan saya berharap juga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian dan juga kesalahan pengucapan maupun perbuatan. Saya mohon maaf. Dan juga gangguan kebisingan ya, terutama nih dalam video ini pasti banyak banget nih bisingnya, karena memang lokasi tempat tinggal saya itu nggak jauh dari jalan raya ya, yang mobil, motor, kendaraan tuh lalu lalang, jadi ya harap dimaklumi, oke? Demikian, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.